banget, bikin lagi, gurih, lezat, sedap banget, dan nasinya wangi banget. Kalian pokoknya wajib coba. Ini sambelnya pedas banget, bumbunya enak, apalagi sama kacangnya juga tambah enak, apalagi telur dadarnya dan temporeknya enak banget, pedas manis. Oke. Assalamualaikum, halo pemirsa Dapur Kuliner. Ingin membagikan resep cara membuat nasi kuning yang super enak. Nanti nasi kuningnya enak banget, harum dan gurih. Ini aku kasih tahu resep-resepnya yang super komplit. Oke, ini yang bahan nasi kuningnya ada 1 liter beras, 1 liter santan, ini pakai 1 buah kelapa ya, 4 lembar daun salam, 2 batang serai yang sudah aku geprek, 1 lembar kunyit, 3 siung bawang putih, 5 lembar daun jeruk, setengah lengkuas. Nah, ini yang bahan-bahan nasi kuning ya. Ini yang bahan-bahan sambalnya. Yang belum subscribe, pencet tombol merahnya ya. Oke, lanjut. 13 cabai merah, 10 cabai rawit, 1 buah tomat, 5 siung bawang merah, 2 sendok gula pasir, garam setengah sendok teh, sasa secukupnya. Nah, ini yang untuk sambalnya ya. Untuk orek tempe, bahan-bahannya 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk, 10 cabai merah, 10 cabai rawit, 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, setengah jahe, air sebanyak setengah gelas. Ini tempe yang sudah aku iris-iris, 1 kecap bango, 1 gula merah, setengah sendok teh kaldu bubuk, sasa secukupnya, merica bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, 3 butir kemiri. Nah, ini yang untuk bahan orek tempe ya. Yang belum subscribe, pencet tombol merahnya ya. Oke, lanjut. Nah, untuk telurnya 3 butir telur ayam, garam secukupnya, kaldu bubuk yaitu masako rasa ayam secukupnya saja, sasa secukupnya saja, lalu kacang. Oke, cara membuatnya. Untuk langkah pertama, bahan ke-1 yaitu nasi kuning. Sediakan air sedikit saja supaya gampang di blender ya tujuannya. Nah, oke. Lalu masukkan 3 siung bawang putih, 1 ruas kunyit, kalau kurang bisa pakai 2 ya. Lalu aku blender.
Ini bumbunya sudah halus. Videonya jangan di skip, jangan dilewati, nanti hasilnya kurang bagus. Ini aku kasih minyak sedikit saja dan ditunggu hingga minyaknya panas. Kalau minyaknya sudah panas, lalu masukkan bumbunya yang tadi di blender ya. Masukkan semuanya. Yang belum subscribe, pencet tombol merahnya ya. Oke, lanjut. Oke, ini aku aduk-aduk terus supaya tidak gosong ya. Tanda bumbu sudah matang itu nanti baunya harum dan agak sedikit mengering. Kalau ini kan masih basah, jadinya itu tandanya belum matang. Oke, ini bumbunya sudah bau harum dan sedikit mengering, tandanya itu sudah matang. Lalu setelah itu aku masukkan daun salam, batang serai, lengkuas, dan yang terakhir daun jeruk. Lalu setelah itu aku aduk-aduk. Oke, lalu langkah selanjutnya aku masukkan santan, yaitu sebanyak 1 liter, memakai 1 buah kelapa ya. Lalu aku aduk-aduk supaya bumbunya merata. Oke, ini daun salam dan daun jeruk sudah layu, itu tandanya sudah matang dan teksturnya juga sudah bagus kuningnya. Lalu setelah itu masukkan garam secukupnya saja, kalau aku pakai setengah sendok teh ya. Lalu aku aduk-aduk supaya merata garamnya. Nah, ini sudah merata semua. Lalu setelah itu masukkan berasnya sebanyak 1 liter. Ini aku pakai beras biasa ya, tidak pakai beras perak, beras biasa saja. Jika berasnya sudah dimasukkan, lalu aku aduk-aduk supaya berasnya itu merata ke bumbu. Diaduk-aduk terus ya, jangan sampai tidak diaduk-aduk. Nah, ini sedikit-sedikit dibulak-balik ya, nanti nempel ke wajan. Nah, ini kalau santannya sudah benar-benar hilang atau sudah surut, tandanya itu sudah langsung bisa diaronin ya. Nah, ini sudah ya, lalu aku aronin, matikan kompornya. Lalu setelah itu aku kukus ya. Kalian juga bisa pakai magic jar ya. Masukkan. Lalu setelah itu aku tutup ya. Nah, ini nasi kuningnya sudah matang ya, seperti ini. Ini baunya harum banget ya, harum banget beneran. Kalian pokoknya wajib coba. Ini dikukus selama 30 menit ya. Nah, ini nasi kuningnya sudah jadi. Ini harum banget baunya ya,
gurih, enak pokoknya, bikin nagih, gurih banget, dan baunya harum banget. Yang belum subscribe, pencet tombol merahnya ya. Oke, lanjut. Setelah itu, untuk bahan kedua, kita bikin telur datarnya terlebih dahulu ya. Pecahkan telur ayam. Lalu setelah itu masukkan sasa, garam, dan kaldu bubuk. Secukupnya saja ya, tidak usah banyak-banyak. Lalu diaduk supaya merata. Ingat, ditonton sampai selesai ya. Jangan di skip, jangan dilewatin videonya, nanti hasilnya kurang bagus. Dan ditonton sampai teliti ya, jangan ada yang ketinggalan bahan-bahannya, makanya videonya jangan di skip. Nah, ini sudah merata ya. Lalu setelah itu dipastikan apinya kecil saja ya, jangan besar-besar. Masukkan minyak sedikit saja, jangan terlalu banyak. Sedikit saja ya. Nah, sudah. Lalu masukkan telurnya. Nah, bikinin ya. Kalian bisa pakai wajan ya. Kalau aku pakai ini, pastikan apinya kecil. Lalu aku balik ya, karena bawahnya sudah matang. Nah, seperti ini ya. Kalau teksturnya bawahnya sudah begini, sudah bisa dibalik. Pastikan apinya kecil saja, jangan terlalu besar, nanti akan gosong telurnya. Nah, sudah matang ya. Lalu aku angkat. Lakukan sampai selesai ya, seperti ini. Yang belum subscribe, pencet tombol merahnya ya. Oke, lanjut. Ikuti terus langkah-langkahnya ya, jangan di skip, jangan dilewatin, nanti akan gagal hasilnya. Oke, ini gulung seperti ini, gulung-gulung. Kalau sudah digulung, lalu dipotong ya. Ini ya. Nah, jadinya dia manjang-manjang hasilnya.
Rasanya gurih banget. Yang belum subscribe, pencet tombol merahnya ya. Oke, lanjut. Untuk bahan ketiga, ini bikin sambal untuk nasi kuning, yaitu 13 cabai merah, 10 cabai rawit, 1 buah tomat, 5 siung bawang merah. Ini gula pasir 2 sendok, sasa secukupnya, garam setengah sendok teh. Langkah pertama, ini bahan-bahannya direbus terlebih dahulu ya. Cabai merah direbus, cabai rawit, dan tomat. Nah, ini sudah layu ya. Lalu setelah itu, ini semua bahan-bahannya yang tadi direbus masukkan ke dalam blender ya. Ini aku pakai blender. Kalian boleh pakai ulekan ya, terserah kalian. Nah, kalau sudah dimasukin semuanya, lalu masukkan gula pasir banyak 2 sendok, sasa secukupnya, garam setengah sendok teh. Lalu setelah itu di blender ya. Nah, sudah ya, tidak usah lembut-lembut. Nah, ini minyaknya sedikit saja ya. Ini teksturnya jangan terlalu lembut ya. Lalu masukkan Nah, ini sudah matang ya, baunya juga sudah harum, teksturnya sudah begini, sudah tidak basah, jadi tandanya sudah matang ya. Nah, sambal nasi kuning pun sudah jadi. Seperti ini teksturnya, enak banget. Yang belum subscribe, pencet tombol merahnya ya. Oke, lanjut. Oke, lalu untuk bahan keempatnya, bikin orek tempenya. Ingat, jangan di skip, jangan dilewat-lewati videonya, nanti akan gagal hasilnya dan kurang maksimal. Terus hasilnya juga kurang bagus. Oke, ini bahan-bahannya aku blender ya. Kalian bisa pakai ulekan, kalau aku pakai blender. Masukkan 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, 10 cabai merah. Ini aku iris supaya gampang pas di blender. Masukkan 10 cabai rawit. Lalu setelah itu, ini gulanya, ini gula merahnya aku iris dulu ya supaya gampang di blender.
masukkan kaldu bubuk, sasa, merica bubuk, dan garam, lalu kemiri. Masukkan semuanya ya. Yang belum subscribe, pencet tombol merahnya ya. Oke, lanjut. Nah, ini sudah panas ya. Pastikan minyaknya nggak usah banyak-banyak, segini saja. Lalu masukkan ya tempenya. Nah, ini sudah matang ya. Nah, ini kasih sedikit minyak ya. Lalu masukkan bumbu yang tadi di blender. Nah, pastikan halus ya, teksturnya seperti ini. Nah, lalu setelah itu masukkan batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, setengah jahe. Kasih sedikit air. Wow, ini harum banget ya. Ini jahenya sudah digeprek ya. Aku geprek. Yang belum subscribe, pencet tombol merahnya ya. Oke, lanjut. Lalu aku masukkan ya tempenya. Lalu masukkan kecap 1 saset semuanya. Nah, sudah. Lalu diaduk supaya merata. Nah, ini sudah matang ya. Nah, nasi kuning pun sudah jadi.
Nah, ini semuanya sudah jadi ya. Nah, ini nasi kuningnya seperti ini. Ini enak banget, harum, gurih. Ini kerupuknya. Ini telurnya. Oreknya. Sambalnya. Bawang gorengnya. Dan kacang goreng. Nah, ini semuanya sudah jadi ya. Seperti ini. Nah, nasi kuning pun sudah jadi. Ini yang untuk satu porsi ya, seperti ini. Ini enak banget, bikin nagih, gurih, lezat, sedap banget, dan nasinya wangi banget. Kalian pokoknya wajib coba. Ini sambelnya pedes banget, kerupuknya enak, apalagi sama kacangnya juga tambah enak, apalagi telur dadarnya dan tempe oreknya enak banget, pedas manis. Oke, yang belum subscribe di subscribe dulu ya, di bawah ini yang tanda merah, lalu nyalakan tombol loncengnya. Tujuannya agar tidak ketinggalan video baru aku lagi. Yang belum subscribe, pencet tombol merahnya ya. Oke.